Oras, salam sejahtera buat kita semuanya, terutama buat saudara-saudara saya, warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehubungan banyak permintaan dari sahabat-sahabat netizen agar saya memberikan pendapat soal pendeta Syaifuddin Ibrahim, ya. Memang harus saya tanggapi video-video dia yang intoleran, yang bisa merusak kesatuan dan persatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Halo Pendeta Ibrahim, saya tidak tahu kamu pendeta benar atau pendeta gadungan, ya. Kamu dari Muslim pindah ke Kristen, ya. Saya sarankan kalau Anda itu sudah pindah ke Kristen, uruslah orang Kristen, ya. Urus saja orang Kristen. Jangan urus orang Muslim. Tidak ada lagi hakmu mengurusi orang Muslim. Karena kamu sudah pindah ke agama Kristen, ya. Agar tidak ada kegaduhan di antara umat beragama Islam dan Kristen. Ya, tidak ada hakmu mengusulkan penghapusan 300 ayat isi Al-Quran. Tidak ada hakmu. Kecuali kalau kamu kian masih di agama Islam, kamu usulkan. Kenapa waktu kamu Islam, kamu tidak usulkan itu dihapus? Tapi setelah kamu Kristen, itu minta dihapus. Itu artinya kamu tidak punya power, tidak punya kekuatan ketika kamu itu di Islam. Kamu itu hanya mau cari sensasi. Negara ini, negara Indonesia butuh kedamaian. Butuh persatuan dan kesatuan. Ya, mohonlah tafsir-tafsirmu tidak perlu kita tafsir. Kita tidak butuh ahli tafsir di Indonesia ini. Yang kita butuhkan di Indonesia ini bagaimana menciptakan perdamaian dan kedamaian, persatuan dan kesatuan. Ya, mari. Dengan kita sudah menganut agama masing-masing, ya, kita uruslah kandang kita masing-masing. Kandangmu sudah di Kristen. Orang Islam juga akan mengurus kandangnya sendiri. Orang Buddha juga akan mengurus kandangnya sendiri. Orang Hindu juga akan mengurus kandangnya sendiri. Kamu sudah terlalu maju mengurusi agama yang kau anut sebelumnya. Artinya, kamu mau cari sensasi dengan menjelek-jelekkan agama Islam. Itu tidak perlu. Sama juga dengan yang pendeta dari Kristen masuk ke Islam, dia nanti akan menjelek-jelekkan orang Kristen, isi Alkitab, ahli tafsir. Ngapain? Kita tidak perlu ahli tafsir. Kita perlu makan. Kita perlu berkecukupan. Apalagi sekarang solar, minyak langka. Ini yang harus kita urus, bukan tafsir-tafsir isi Alkitab. Tidak perlu tafsir juga isi Al-Quran. Itu tidak perlu. Bagaimana kita mensejahterakan, bagaimana kita mau memakmurkan warga negara yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tidak perlu. Tafsiranmu tidak akan bisa kaya kok. Tafsiranmu tidak akan bisa bikin sejahtera orang Indonesia. Ya, tidak bisa. Nggak ada, mau sehebat apapun dari tafsirmu, nggak akan bisa membuat kita makmur. Yang dibutuhkan sekarang ini bagaimana kita sejahtera, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan berbeda agama, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling menghormati perbedaan. Ya, anjing itu saja sudah menggonggong karena aku ngomong soal kau Ibrahim, karena tidak suka sama kau. Ya, apalagi kau bukan di Indonesia sekarang tinggal, kau tinggal di Indonesia berkuak-kuak pula kau. Artinya secara umat beragama, kamu tidak bisa menjadi seorang pendeta. Urus saja orang Kristen. Khotbah saja orang Kristen, tidak perlu kau khotbah orang Muslim. Tidak perlu kenapa juga orang Buddha, orang Hindu tidak kau khotbah? Kenapa hanya orang Muslim? Ini satu tanda tanya. Saya curiga kau itu dibiayai
orang-orang tertentu agar bisa bikin Indonesia rusuh, membuat Indonesia itu tidak damai. Ya, Pendeta Ibrahim, ya, junjunglah pendetamu itu dengan baik. Bawa untuk kedamaian, bukan untuk menghakimi atau menilai agama orang lain. Ya, itu aja himbauan saya, Ibrahim. Mudah-mudahan kau bisa bertobat, kau bisa memahami agama orang lain, kau bisa menghormati agama orang lain, kau bisa menghargai keyakinan orang lain. Tidak perlu kamu banyak bicara, tidak perlu kamu selalu bikin video tentang agama orang lain, itu tidak perlu. Ya, mari kita bangun Indonesia dengan menciptakan perdamaian. Ya, jangan kita sampai seperti negara-negara lain hancur karena perbedaan pendapat, hancur karena beda keyakinan. Saya tidak mau di masa tua saya nanti saya akan memegang senjata karena mau membunuh saudara saya. Saya mau tenang di rumah saya mau tenang cari makan. Saya juga mau tenang minum tuak karena saya tidak mau mengganggu orang lain. Lisoi, salam dari rumah saya di negeri Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. NKRI harga mati. Horas mejujua enjujua rahayu alujati namaste. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya.